Pemirsa, Anda menyaksikan CNBC Indonesia bersama saya Syarifah Rahma dan saat ini sudah bergabung bersama kami Pandu Syahrir selaku Chief Investment Officer Danantara Indonesia. Apa kabar Mas Pandu? Baik. Terima kasih waktunya bersama dengan CNBC Indonesia. Terima Mas kasih. Pandu, kita ketahui dalam beberapa waktu terakhir market ini terlihat cukup volatile, Mas, imbas pengumuman dari MSCI dan ada beberapa langkah yang dilakukan oleh otoritas domestik kita ya untuk membenahi market, termasuk diantaranya adalah persiapan untuk demutualisasi ke depannya dan Danantara juga dikabarkan akan berpartisipasi sebagai pemegang saham begitu. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa proses demutualisasi ini dan peran dari Danantara sendiri juga seperti apa? Jadi mungkin pertama-tama untuk komen juga mengenai MSCI ini kan sebenarnya sesuatu yang sudah lama diketahui juga. Akhirnya mungkin MSCI harus menulis warning, jadi saya anggap itu sebagai blessing in disguise. Karena at the end mungkin keperluan reformasi ini mungkin perlu peringatan dari luar juga. Dan kalau melihat bursa sekarang tuh memang kita harus bisa find balance antara issuer friendly dan investor friendly. At the end bursa OJK sebaiknya regulator mencari balance itu di tengah-tengah. Itu mungkin satu. Kedua, peringatan MSCI itu bukan soal free float. Kalau bisa kita address juga the elephant in the room, it's about transparansi. At the end semua ini adalah soal transparansi dan accountability. Jadi ya saya applaud juga gerakan cepat baik dari regulator, perubahan yang ada di regulator dan di bursa. Saya harapkan mereka juga bisa bergerak cepat karena ini penting. Kalau waktu itu minggu lalu saya bicara kalau misalnya kita pindah ke frontier market, kita bisa ada outflow 25 to 50 billion USD. Kalaupun nanti outlook-nya menjadi negatif ditambah, bisa juga outflow menjadi 5 billion. Jadi ini penting dari sisi likuiditas. Nah, demutualisasi itu sebenarnya adalah push reformasi secara fundamental untuk mengubah dari semacam anggota base, member base, untuk menjadi perusahaan yang profesional. Dan ini bukan sesuatu yang baru, ini sudah ada di semua indeks-indeks yang besar, dari Australia, di Singapura, di Hong Kong, di India, jadi tidak unik. Dan menurut saya bisa dilihat performance-nya dari pertama kali demutualisasi dan kemudian biasanya menjadi perusahaan TBK, growth dari satu pasar itu menjadi jauh lebih dalam. Nah, indikator terakhir yang paling penting adalah perbandingan market kapitalisasi dibagi PDB. Kalau lihat di negara-negara yang sudah melakukan demutualisasi itu biasanya 2 sampai 4 kali lipat. Jadi kalau contohnya kita punya di Indonesia 1,6 triliun dolar, seharusnya market cap kita 3,2 triliun dan lebih. Per hari ini kita hanya 60% dari PDB. Jadi upside-nya benar sangat tinggi. Ya. Nah, udah tugasnya kita melakukan reformasi ini. Oke, baik. Tapi pembagian peran Pak Pandu ya antara Danantara, Bursa Efek Indonesia dan juga OJK sendiri seperti apa begitu agar fungsinya tidak tumpang tindih? Sangat simpel lah. Kalau menurut saya regulator adalah regulator dan disitulah fungsi OJK. Bursa menjadi tempat bursa run for profit. Tugasnya Danantara bisa menjadi shareholder apakah nanti misalnya demutualisasi terjadi dan kitanya pun juga menjadi pemain pasar. That's it. Dan ini ini sangat lumrah. Contoh di Hong Kong ataupun di Singapura ada pemain-pemain seperti BlackRock dan yang lain-lain memiliki saham dan juga berinvestasi saham. Isu akan menjadi konflik apabila IDX-nya atau pemegang sahamnya juga menjadi regulatornya. Fungsi regulator adalah di OJK, fungsi di bursa adalah untuk meran bursa secara profesional and for profit. Dan tugasnya tentu shareholder sebagai shareholder dan pemain sebagai pemain. Simple. Dan ini nggak ada urusan soal tumpang tindih, ini harus diperjelas. Per hari ini harus diperjelas. Oke, baik. Artinya sebagai market partisipan begitu ya Mas Pandu. Nah, tapi tadi balik lagi ya, sebagai market partisipan begitu, seperti apa tentunya Danantara melihat volatilitas di market kita dalam beberapa waktu terakhir begitu. Sudah cukup mereda begitu, tapi kalau volatility, kalau buat orang yang berinvestasi happy. Makin tinggi volatility, more potential to make money. Dan jangan lupa, saya tarik dulu ke belakang. 1 minggu terakhir ini, there's many volatilities in the world today. Anda lihat di pasar modal, baik di luar negeri dan di dalam negeri, semua lagi menurun. Anda lihat pasar komoditas, turunnya sangat dalam. Anda lihat juga teknologi, stok semuanya, baik di Amerika maupun di around the world, penurunannya sangat drastis minggu terakhir. Anda lihat juga even perusahaan seperti yang kripto nih, Bitcoin, etc. juga lagi low. Indonesia tidak unik in that sense. Yang saya hanya worry adalah Indonesia menjadi tidak relevan di pasar modal global.
Ini yang paling penting. Bila Anda ingin menjadi relevan di pasar modal global, Anda harus lebih liquid, Anda juga harus lebih transparan. Keinginan kami di Danantara sebagai investor, kami akan mengikuti. Kalau pasarnya makin illiquid, belum tentu saya bisa masuk sebanyak itu. Saya mungkin harus melihat lebih ke luar negeri. Kenapa? Karena investasi di pasar modal buat saya ini bagian dari strategic asset allocation kami. Kami harus menjaga likuiditas. Karena my main purpose adalah penciptaan tenaga kerja, penciptaan bisnis, etc. That's my main purpose. Tapi while I look for those deals, saya tentu harus park the money somewhere. Salah satunya pasti di pasar modal kita to give good returns. Karena at the end di Danantara, mandat kita is to make returns, number one. Baru setelah itu kedua, ketiga, keempat yang tadi saya sampaikan. Makanya pasar modal tuh is very important. Dan juga memang ada juga yang berbicara apakah berinvestasi pasar modal itu menciptakan lapangan kerja atau tidak. At the end, semakin dalam pasar modalnya, semakin banyak investor yang mau masuk, mau IPO, menciptakan tenaga kerja baru. Dan ini sangat penting untuk diketahui. Pasar modal yang sehat, pasar modal yang makin kuat akan membuat iklim investasi yang makin baik. Oke, baik. Artinya tadi balik lagi adalah seperti apa peningkatan transparansi dan juga akuntabilitas yang mana kemarin dengan pernyataan MSCI ini artinya menjadi wake up call untuk pasar domestik begitu. Nah, tapi ketika kita melihat ada beberapa aturan lain begitu selain demutualisasi, ada juga target free float yang ditingkatkan dari 7,5% menjadi 15% begitu. Seperti apa? Dan 15% menurut saya bisa lebih tinggi lagi. Oke. Jadi itu menurut saya jangan melihat angka 15, 20, 25, 30. Jangan hanya mengejar target MSCI. Jadi short term-nya ada melihat, oh MSCI begini. Nanti bisa ada FTSE, bisa ada giant index lain. Fokusnya adalah peningkatan likuiditas, peningkatan transparansi. Kalau saya bilangnya kita per hari ini hanya $1 miliar, 16 triliun per hari daily trading. Tugasnya teman-teman semua bagaimana kita bisa meningkatkan ke 100 triliun trading per hari. Tugas kita adalah bagaimana market cap per kapita itu bisa meningkat. Fokusnya 2 kali dulu deh. Sekarang 0,6 kali. So change the KPI. Karena yang lakukan ini sangat short termis. Karena after that there will be more MSCI. Dan ini penting. Perubahannya harus secara fundamental melihat dan harus ada fine balance antara issuer dan investor. Oke, baik.